Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Nicky yang lagi makan malam di restoran sebuah hotel mewah. Gak lama dari itu Nicky dihampiri oleh seorang wanita cantik blondi aduhai asoge boy mujair bernama Jess Barrett. Dia meminta Nicky untuk menolongnya dari lelaki hidung belalang. We showed him. Yeah. You gotta respect him now. He left it all on the field. That's what I'm missing out on tonight. Tanpa diduga ternyata percakapan mereka nyambung guys. Dan membuat Jess mengajak Nicky, pria yang baru dia kenal, untuk masuk ke dalam kamar pribadinya. Uhui, ngapain tuh ya? Tapi nggak lama dari itu, secara tak terduga muncul seorang pria yang langsung menyerang Nicky guys. Ternyata pria itu merupakan teman dari Jess yang sengaja memancing Nicky memasuki ke kamarnya. Hal itu dilakukan agar temannya bisa merampok harta benda milik Nicky guys. Tapi tampaknya Nicky yang udah tahu kalau mereka berdua adalah komplotan, santai-santai aja saat dia ditodong sebuah bedil. You never break. Die with the lie. Kemudian Jess Barrett yang bete karena tidak bisa mengambil uang dari Nicky langsung pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Nicky yang diam-diam mengikuti Jess menghampirinya. Nicky mengajak Jess untuk bekerja sama dengannya guys. Step 1, the Toledo panic button. Everybody's guns come out. Stand off. Ternyata Nicky juga merupakan seorang pencuri dan penipu cerdas yang handal. Dia akan menjalani aksinya beberapa hari lagi. Nicky yang tahu kalian dari Jess menunjukkan beberapa skill mencuri yang dia miliki di hadapan Jess. Their focus. You take whatever you want. It's to dance in the darkness. Di sini Jess menjadi takjub dan sangat kagum karena Nicky bisa mencuri beberapa barang darinya tanpa dia sadari. Bahkan tas yang dipakai Jess pun bisa diambil tanpa terasa sedikit pun. Singkat cerita, Nicky terlihat menemui komplotan yang lagi mengamati keadaan sekitar yang bernama Horse agar mereka bisa leluasa melancarkan aksinya nanti. Setelah itu Nicky dihampiri oleh Jess yang terus terpikir dengan tawaran Nicky untuk bergabung bersamanya. Saat acara perayaan kota dimulai, Horse dan Nicky mengumpulkan semua komplotannya dan menjelaskan beberapa kode rahasia. Terlihat jelas komplotan Nicky sangat handal mencuri dari beberapa orang dengan sekejap mata. Apalagi jika si target kurang fokus, maka barang yang dia miliki dapat lenyap dalam sekejap oleh Jess dan komplotannya guys. Karena kehebatannya itulah Jess resmi bergabung dengan komplotan Nicky untuk menjadi anggota mereka. Congratulations, you're a criminal. Okay, what now? Siang harinya mereka memasuki sebuah stadion dan di sana Nicky mengalihkan perhatian orang sekitar dengan membentak Jess. Alhasil mereka dapat meraup keuntungan besar karena mencuri barang bawaan para korban. Grown-ass man! Why are you yelling at me? I'm gonna let your mother talk to me like that. You are crazy. Ternyata nggak sampai di situ aja guys. Komplotan Nicky kembali beraksi lagi yang dimana mereka mengambil kartu kredit milik korban dan meraup uang jutaan dolar. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, mereka pun segera mengembalikan kartu kredit milik si korban guys. Wadaw, mantap. With his wife over the charges we rack up before the bill. Married guys are the best. What are they gonna tell? Setelah berhasil di klub tadi pagi, Nicky menunjukkan temannya yang bernama Farhad yang baru aja mendapatkan PIN para korban dari ATM palsu buatannya. Atas aksi itulah Farhad berhasil meraup uang jutaan dolar dalam sebulan. Singkat cerita, Nicky pun membawa Jess ke sebuah ruangan yang berisi 30 orang lebih. Semua adalah komplotan pencuri handal. Komplotan itu menjual barang-barang curian mereka di black market agar data diri dan transaksi mereka aman guys. Karena aksi yang begitu hebat, Nicky memberi Jess bonus dan identitas baru guys. Dan di sanalah mereka berdua mulai terbawa suasana hingga pada akhirnya Nicky memberanikan diri untuk memasuki kamar Jess dan melakukan ya gitu deh. Ente pada tahu kan? Keesokan harinya Jess kembali beraksi dengan komplotan Nicky yang dimana pada saat itu Farhad berpura-pura kena serangan jantung. Dengan hanya beberapa detik aja semua terkejut dan lagi komplotan Nicky dapat meraup berbagai perhiasan serta uang milik para korban. Well, I'm feeling so fine, but I let me walk out.
Untuk merayakan hari keberhasilan mereka, Nicky pun mengadakan sebuah pesta di gedung mewah dengan para komplotannya guys. Saat pesta itu usai, Horst memberikan bagian untuk Nicky dan juga Jess senilai 1,1 juta dolar atau sekitar 17 miliar guys. Oh my god guys, kita kerja sampai 8 jam aja mandi gaji. Gak apa-apa dah, yang penting halal. Scene lalu berpindah beberapa waktu kemudian sebelum membagi hasil bagian mereka. Nicky terlebih dahulu mengajak Jess untuk melihat sebuah pertandingan football Amerika. Pada kesempatan itulah Nicky yang seorang penggila judi mengajak Jess bertaruh. Taruhan dimulai dari para pengunjung yang ada di hadapan mereka. Ya, seperti apa orang itu bisa menangkap hotdog, apa orang bertubuh besar di hadapan mereka bisa berdiri, dan lain sebagainya. Secara tak diduga, keasikan mereka didengar oleh seorang pria di belakang Nicky yang langsung ikutan bertaruh dengan mereka. Pria itu bernama Liuan, seorang mantan penjudi handal yang kaya raya dan lagi berlibur. Karena kekalahannya barusan, Liuan ingin mengembalikan uangnya guys, dan mengajak Nicky agar bertaruh sebesar 1.000 dolar untuk tim manakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan karena tebakan Liuan salah, maka dia harus kembali kehilangan 1.000 dolar. 5,000. Oh, wow. He's been drinking. Liuan yang masih nggak terima pun terus memaksa Nicky agar bertaruh hingga pertaruhan mereka mencapai 10.000 dolar atau sekitar 161 juta guys. Dan itu hanya untuk menebak apakah tendangan tim yang dia pegang meleset. Akhirnya gara-gara si kumis lele Liuan yang terus-menerus menaikkan taruhannya, jiwa judi Nicky kembali menggila guys. Yang mana meskipun Jess mengajaknya untuk pergi dari tempat itu, Nicky malah kembali mengajak Liuan untuk bertaruh dan menaikkan taruhannya guys. Karena kalah, Nicky mengajak Liuan untuk bertaruh kartu yang paling besar yang mereka ambil dengan taruhan 1,1 juta dolar, uang hasil jeripayah mereka dan Jess. Dari hasil taruhan itu sangat disayangkan guys. Meskipun Liuan mendapatkan angka 5, ternyata Nicky mendapatkan angka yang lebih kecil dari Liuan. Alih-alih segera pergi, Nicky yang panas pun kembali menemui Liuan dan mengajaknya bertaruh 2 kali lipat. Dengan taruhan barusan, tindakan Nicky itu pun sempat dikecam oleh Jess karena Jess nggak mau Nicky kalah lagi guys. Just let me go. Just do it. Tapi di sini Nicky yang emosi tetap ingin bertaruh dengan Liuan, yang dimana Liuan disuruh memilih satu pemain football secara random dan Jess akan menebak nomor pemain itu. Jess yang nggak mau ikut dalam permainan itu pun sontak menolak permintaan Nicky. Dengan hasil yang mustahil, Nicky menangkan. Tentu saja Liuan tertarik oleh taruhan dengan Nicky senilai 2, juta dolar guys, atau sekitar 35 miliar. Jess yang menebak pemain yang dipilih Lian pun ternyata benar membuat Liuan kalah telak. Going to kill you. Kill me later. Atas hasil dan keuntungan senilai 2,2 juta dolar yang mereka menangkan, Nicky pun berkata kepada Jess bahwa itu semua merupakan rencana. Jess bertanya, rencana gimana maksudnya guys? Nicky menjelaskan sejak beberapa hari lalu Nicky dan komplotannya terutama Farhad sengaja membayang-bayangi Liuan dengan angka 55, seakan-akan mempengaruhi alam bawah sadarnya si Liuan itu. Alhasil Liuan pun tersugesti dan memilih angka tersebut. Nah, kalau si Jess sendiri pasti memilih angka 55 guys, karena dia melihat Farhad menggunakan kostum tim dengan angka tersebut. Idih, gila banget guys, sempurna. Some little voice in the back of his mind says 24 woo-woos in sympathy for the devil. Tak lama kemudian tiba-tiba Nicky berubah menjadi sangat murung guys, karena dia harus berpisah dengan Jess. Hal itu dikarenakan tugas Jess sudah selesai dan mau nggak mau setelah membagi keuntungan dengan Jess, Nicky harus pergi meninggalkannya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian di sebuah sirkuit Formula One, terlihat Nicky yang kini menjadi bagian dari tim yang dimiliki seorang pria bernama Garriga. Dia diperintah oleh Garriga agar mendekati seorang pesaingnya yang bernama Mick Evans. Rencananya, Nicky akan berpura-pura sebagai mantan teknisi kepercayaan Garriga yang kecewa olehnya. Dan kini dia berkhianat menjual racikan rahasia bahan bakar milik Garriga pada Mick Evans dan pesaing lainnya. Padahal racikan tersebut adalah abal-abal guys. Tujuannya agar mereka mau membeli racikan itu dan memakainya hingga nanti ketika
ketika event balapan dimulai, mobil mereka akan menurun performanya di akhir balapan guys. Karena tentunya racikan tersebut berbeda dengan yang asli. Nicky pun meminta bayaran kepada Garriga sebesar 3 juta euro. Tapi asisten Garriga yang bernama Owen sempat memperingati Nicky agar jangan keterlaluan. Namun Garriga yang udah sangat berambisi langsung menyetujui permintaan Nicky. Malam harinya Nicky pun pergi ke sebuah pesta yang diadakan Garriga guys. Tapi di sana Nicky tampak kaget karena ternyata Jess adalah pacar Garriga. Sontak karena cemburu, Nicky pun minum sangat banyak guys, hingga dia pun melbek. Where are all the black people? Oh my God, what a drinker! Who the fuck with a couch full of women? Nicky pun dihampiri oleh Owen dan memperingati agar tidak macam-macam guys, dan harus ingat pada tugasnya. Dari sanalah Nicky segera beranjak dan memulai misinya. Dia pun berpura-pura membuat keributan dengan Garriga agar terlihat seperti orang yang kecewa pada Garriga. Ya sebenarnya Nicky ini memang cemburu sungguhan guys, karena melihat Jess di tempat itu. Hal itu pun dilihat McEvan yang kebetulan juga hadir di acara pesta itu. Are you okay? How was that? Oversold in that bed, didn't you? It's caught up in the... Melihat hal itu, McEvan pun terpancing hingga dia mengundang Nicky untuk makan siang besok harinya. Hingga keesokan harinya, Nicky pun bertemu dengan McEvan dan menawarkan racikan bahan bakar Garriga padanya senilai 3 juta euro. Well, Terbukti saat racikan bahan bakar atau yang mereka sebut AXR itu diuji, McEvan pun percaya pada Nicky dan setuju membelinya guys. Karena ya sebetulnya AXR yang asli dan palsu ini perbedaannya hanya bisa dilihat di akhir-akhir lab, dimana AXR yang palsu malah akan menurunkan performa mobil di lab-lab terakhir. Dan hal itu nggak disadari dan nggak diketahui oleh McEvan. Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Garriga, Nicky dan Jess bertemu di suatu tempat. Di sana Nicky berkata bahwa dia sangat mencintai Jess dan ingin dia kembali, tapi Jess menolaknya guys, karena dia nggak percaya pada Nicky lagi. Atas hal itu Nicky pun meminta Farhad membantunya agar Jess mau menerimanya kembali. Hi, how are you? Farhad memberikan kalung super mewah pada Jess dari Nicky sebagai permintaan maaf. Jess pun luluh dan pada akhirnya di keesokan harinya Jess pun mau menemui Nicky. Dan ya gitu deh, permainannya gitu deh terjadi lagi. Ternyata data racikan bahan bakar yang Nicky jual adalah asli guys. Gak cuma itu aja, Nicky juga menjual AXR pada tim lain. Dan kini dia pun mendapatkan uang senilai 27 juta euro. Saat itu Nicky berhasil kabur dengan membawa uang penjualan AXR bersama Jess. Di sisi lain, Garriga yang udah tahu kelakuan busuk Nicky memerintahkan anak buahnya agar segera menangkap Nicky dan Jess. Alhasil Nicky dan Jess pun tertangkap dan disekap di tempat Garriga guys. Di sana Garriga beserta Owen menanyakan bagaimana cara Nicky mendapatkan data racikan bahan bakar asli miliknya itu. And I've been using her. Nicky pun akhirnya berkata bahwa kunci pembobolan data itu adalah Jess, karena ternyata kalung yang dia berikan pada Jess telah dipasangi semacam alat penyadap gitu guys. Jadi saat Nicky tahu Jess adalah pacar Garriga, Nicky pun dengan cerdik memanfaatkannya. Sekarang Nicky memohon pada Garriga agar Jess dilepaskan saja guys, karena dia nggak terlibat sama sekali. Garriga's not my boyfriend. Jess menjelaskan bahwa ternyata tujuannya mendekati Garriga adalah semata-mata karena dia kaya. Dia juga ingin sekali mencuri jam tangan mewah Garriga yang berharga sangat fantastis. Kemudian saat Nicky dan Jess terlibat adu mulut karena saling menyalahkan, tiba-tiba Owen dengan nekat menembak Nicky hingga Nicky pun terkapar nggak berdaya. Melihat hal itu, sontak Garriga pergi karena takut dipenjara guys, karena Nicky terlihat nggak bernafas sama sekali. Ternyata secara nggak diduga setelah kepergian Garriga dan anak buahnya, baru kita ketahui sebuah fakta. Owen ini ternyata adalah ayah Nicky sendiri yang bernama Bucky. Dia sudah selama 3 tahun menyusup pada Garriga hingga menjadi orang kepercayaannya. Jadi rencana ini udah 3 tahun dijalankan guys. Kacau. There we go. There we go. There's my boy. Owen segera berusaha memberi pertolongan pertama kepada Nicky dengan cara menyedot darah yang mulai memenuhi paru-paru Nicky hingga akhirnya Nicky kembali lagi bernafas guys. Lalu setelah itu Owen bersama Jess membawanya ke rumah sakit. I asked to get you that EXR crap and...
Setibanya di rumah sakit, Owen membawa semua uang hasil penjualan EXR yang Gariga tinggalkan untuk diamankan. Sedangkan Nicky dibantu oleh Jess terlihat dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Dan gilanya lagi guys, ternyata Jess juga berhasil mencuri jam tangan mewah milik Gariga yang terlihat menempel di tangan manisnya itu. Lalu cerita film ini pun selesai.